pembuatan tempe. Cakep. Jadi sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami dulu. Nama saya Ahmad Ali Syam. Andi Takasih. Saya Alvito Pratama. Saya Muhammad Irfan Adrian. Saya Yobel. Saya Dima. Oke, jadi kan kami akan memulai presentasinya. Dimulai dari Alvito. Oke, di sini saya akan menceritakan sebuah pengalaman saya membuat tempe. Mungkin bisa dikatakan gagal ya, teman-teman. Kenapa tuh? Alasan yang pertama mungkin kurang kelembapan. Oh. Contohnya kayak tempatnya kering atau enggak Pintar. terbuka. Nah, alasan kedua mungkin dalam apa? Pembuatan. Bukan. Apa tuh? Kayak dari raginya kayak ada luar satu nggak kayak ngasihnya sedikit gitu. Bau. Atau kurang. Nah, nah mungkin itu alasannya ya. Oke, Dan selanjutnya saya pembuatan tempe yang berhasil. Yang pertama, saya siapkan dulu kedelai, lalu kedelainya dicuci dan kedelainya setelah itu siapkan air untuk kedelai direndam selama 1 sampai 2 hari. Setelah itu kedelai yang sudah direndam dikeringkan atau dijemur. Lalu setelahnya lanjut ke tahap penarukan ragi. Lalu diadon dan siap disajikan. lanjut. Nah, habis itu ada beberapa peran-peran yang penting. Peran ragi. Ragi tempe memecahkan di protein, lemak, karbohidrat, jadi menjadi molekul. Sebentar guys, ada yang mau lewat. Iklan dulu ya guys. Sebentar, ada yang lewat. Oke, dah lanjut. Nah, Lanjut itu tadi iklan dulu Ada bentar yang ya. lewat tadi. Lanjut. Lanjut. Jangan mati tuh. Allahu Akbar. Ragi tempe memecahkan protein, lemak, dan karbohidrat, keledai menjadi asam amino, asam lemak, dan glukosa melalui hidrolisis NFK. Yang kedua itu adalah produk fermentasi. Produk fermentasi itu ada jamur, memecahkan protein menjadi asam amino, menghasilkan rasa dan tekstur tempe dan membentuk struktur tempe. Yang keempat itu ada katalis. Jamur sebagai biokalis mempercepat pemecahan dan molekul besar jadi kecil tanpa berubahnya permanen. Oke, habis itu lanjut. Siapa? Apa nih kesimpulan? Siapa nih? Aku kesimpulan aku dulu kan. Berarti, nah, taruh. Oke Bu. Ya. Teman-teman Jadi maksudnya. sekarang aku akan menjelaskan hubungan laju reaksi di tempe. Jadi ada hubungan laju reaksi tempe itu sangat penting karena pertama, seperti dijelaskan Yobel tadi, peran ragi ini sangat penting untuk memecah kedelai yang ada di tempe menjadi lebih sederhana. Nah, untuk memecahkan kedelai tempe sederhana ini, ragi ini memiliki jamur, namanya jamur rizofik. Nah, itulah namanya Pak Ibu. Jadi jamur ini akan untuk memecahkan nutrisi-nutrisi yang ada di kedelai menjadi lebih sederhana. Gitu. Terus ada faktor-faktor lainnya seperti kayak faktor suhu. Faktor suhunya tuh kita harus menggunakan faktor suhu, yaitu kita harus menggunakan faktor suhu itu berarti kita menggunakan suhu normal. Suhu normal, jadi jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas. Suhu yang biasa 30 sampai 35 derajat biasanya. Terus raginya itu jangan terlalu kekurangan ragi, jangan kebanyakan ragi. Terus raginya harus yang masih aktif, jangan ragi yang udah kadaluarsa. Bagus. Oh, jadi harus kayak gitu ya. Mungkin sampai di saya akan menjelaskan mungkin materi yang lebih lengkap dari IPA-nya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi tempe. Yang pertama itu suhu tadi yang sudah dikatakan. Jadi suhu yang paling optimal itu di angka 30 sampai 30 derajat. Yang dimana suhu itu tuh masih 30 derajat. Yang suhu itu tuh masih dapat dikatakan hangat, tidak terlalu panas tapi tidak terlalu dingin. Karena kita tahu jika suhunya terlalu dingin, maka prosesnya akan lambat ya. Tapi jika suhunya terlalu tinggi, maka jamur-jamur itu akan mati. Yang kita tahu jamur itu tuh
bakal bekerja optimal jika di suhu yang hangat. Nah, yang kedua itu faktor-faktornya itu kelembapan yang sudah dijelaskan oleh Alvito tadi. Kelembapan itu didapat dari dua sumber, yaitu kelembapan saat kita merendam berasnya, yang kita tahu biji kedelai tempe itu kan menyerap air. Nah, itu tuh kan harus dikeringin agar air-airnya tuh nggak sisa, nggak menggagalkan proses fermentasinya. Jadi yang kedua itu kelembapannya itu didapat dari luar ruangan. Jadi makanya kenapa tempe itu harus dibungkus oleh daun pisang, karena itu untuk menjaga kelembapan yang ada di tempe. Oh gitu. Nah, yang ketiga itu faktor-faktornya itu konsentrasi ragi atau penuangan ragi di dalam tempe. Dan penuangan ragi ini termasuk yang paling penting karena jika penuangannya terlalu banyak, nanti akan berpengaruh ke rasa dan tekstur tempe yang dihasilkan. Bisa jadi nggak enak ya? Iya. Oh gitu. Tapi kalau kurang, maka prosesnya akan jadi lambat. Oh gitu. Nah, yang terakhir, raginya jelek. Oke. Jadi Oh gitu. raginya juga harus sangat diperhatikan dalam pembuatan tempe. Oh gitu. Jadi kesimpulannya akan dibacakan oleh Hisyam. Oke, jadi kesimpulan yang saya bisa dapatkan yaitu proses pembuatan tempe dengan ragi adalah proses fermentasi yang mengubah jamur menjadi kedelai dengan reaksi kimia. Nah, laju reaksi kimia ini dipengaruhi oleh waktu pembuatan, kualitas ragi, dan suhu kelembapan. Nah, jadi kalau misalnya suhu kelembapannya terus waktunya udah cukup akan menghasilkan ragi yang bagus dan harus menggunakan ragi yang Bagus. berkualitas bagus untuk Yang high premium, untuk mendapatkan proses yang baik. yang enak, Betul. quality, Jadi, quality. Gitu saja. Jadi segitu saja presentasi kami. Maaf jika ada yang Salah. ganggu, ada kesalahan. Dan mungkin tadi ada iklan Ada sebentar. iklan. Jadi itu. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.